Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di workshop penulisan artikel dan publikasi jurnal ilmiah. Kali ini kita akan bicarakan tentang bagaimana menyusun daftar pustaka di sebuah artikel ilmiah. Lalu, apa tujuan untuk kita mengacu sebuah daftar pustaka? Yang pertama, menunjukkan garis depan perkembangan keilmuan dalam bidang tertentu sebagai hasil akumulasi temuan-temuan penelitian sebelumnya. Itu tujuan yang pertama ya. Kemudian yang tujuan kedua, menunjukkan adanya kesenjangan antara hasil-hasil penelitian terdahulu dalam bidang yang sedang diteliti sehingga menjadi sebuah sumber inspirasi dalam merumuskan masalah penelitian. Oleh sebab itu kita membutuhkan sebuah rujukan yang kita masukkan ke dalam artikel ilmiah. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus mengacu pada sebuah artikel ilmiah atau kajian pustaka sendiri untuk mengakui adanya penelitian terdahulu yang serupa yang bisa digunakan sebagai bahan pembandingnya. Kemudian tujuan yang keempat, mendukung ide dan argumentasi bagi penulis. Dan yang terakhir, tujuan mengacu sebuah pustaka untuk memanfaatkan ide atau bahan dalam bentuk apa saja yang masih menjadi milik orang lain yang belum terpublikasi. Lalu bagaimana format kita menulis sebuah daftar pustaka terkait dengan rujukan yang kita tuliskan? Maka kita akan merujuk dalam format APA. Seperti yang dulu saya sampaikan, dalam keilmuan bidang social science biasa menggunakan sebuah pola penulisan yang namanya APA style. Jadi kita merujuk untuk penulisan daftar pustaka berdasarkan dari APA style. Lalu bagaimana kita menulis daftar pustaka yang benar menurut format IPA? Yang pertama, ini ada beberapa format yang kita menulis sebuah daftar pustaka di sebuah artikel sebagai berikut. Ketika kita merujuk sebuah jurnal dengan satu penulis, maka yang perlu dituliskan adalah nama, kemudian tahun ya dimasukkan dalam kurung, judul artikel yang kita kutip dan kemudian kita tulis juga nama jurnal, nomor, volume ya, volume, nomor dan halaman ya, 4045 ini halaman. Lalu yang kita garis miring adalah yang berisikan tentang informasi tentang jurnal ya, jurnalnya yang kita garis miringkan dengan volumenya. Lalu bagaimana ketika kita menulis dengan dua orang penulis, maka kita tuliskan color, kemudian ada tanda N ya. Kemudian kita tulis penulis keduanya, lalu kita masukkan tahunnya, tuliskan judul artikelnya, masukkan nama jurnalnya ya, jurnal yang di garis miring adalah jurnalnya, Jurnal Social Service Review, kemudian volume 81, ini adalah halaman. Gitu. Ini contoh untuk penulisan sebuah rujukan IPA format untuk sebuah jurnal dengan dua orang penulis. Lalu bagaimana jika lebih dari dua, bisa tiga dan sebagainya, ini dituliskan semua. Jika terlalu banyak bisa dititik-titik sampai dengan orang yang terakhir. Kemudian dalam kurung tahun, kemudian masukkan sebuah judulnya. Kemudian dimasukkan nama jurnalnya, kemudian volumenya dan halaman. Yang di garis miringnya adalah nama jurnal sampai dengan volumenya. Lalu bagaimana ketika kita merujuk sebuah majalah? Sebuah majalah ini penulisnya majalah tersebut kita masukkan tahunnya bulan apa, kemudian judul artikelnya. Nah ini nama majalahnya kita masukkan di sini. Kemudian majalah itu terbit volume berapa, nomor berapa, misalnya itu majalah. Setiap majalah biasanya menggunakan volume ya. Kemudian halaman berapa yang kita rujuk. Yang di garis miring adalah nama majalah tersebut. Lalu bagaimana ketika kita mengambil dari sebuah newspaper atau koran, kita tuliskan juga ini nama orang yang menulis, kemudian dimasukkan tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa. Kemudian kita tuliskan nama korannya ya, kemudian halaman berapa yang kita rujuk. Selanjutnya, bagaimana ketika kita menulis sebuah rujukan di daftar pustaka ketika yang kita rujuk adalah sebuah buku, maka yang kita tulis adalah ketika kita menuliskan untuk sebuah buku yang ditulis oleh satu orang, maka
kita tuliskan nama, kemudian tahun, kemudian judul bukunya, kemudian ini adalah kota di mana buku ini diterbitkan, kemudian dituliskan penerbitnya. Yang digaris miringi adalah judul buku ya, judul buku. Ini berbeda dengan sebuah jurnal atau artikel ilmiah atau majalah tadi. Kalau sebuah jurnal yang digaris miring adalah biasanya di jurnalnya, nama jurnal yang kita garis miringi, dan artikel, judul artikel tidak kita garis miringi. Tapi kalau di buku yang di garis miringi adalah judul bukunya. Kemudian bagaimana ketika yang menulis sebuah corporate, yang misalnya IPA-nya sendiri, ini IPA, judulnya diagnostik, kemudian ini kota tempat terbitnya buku, kemudian ini nama penerbit. Lalu bagaimana dalam penulisan chapter di sebuah buku? Chapter buku itu ketika kita merujuk sebuah buku yang berisikan tulisan, kumpulan-kumpulan tulisan dari orang-orang lain, ya. Jadi kita masukkan di dalam chapter itu, misalnya kita masuk chapter ketiganya, yang kita lihat adalah yang kita rujuk pertama itu nama penulis di chapter itu, bukan nama editor dalam bukunya. Kita masukkan nama penulis, misalnya di bab 3 yang nulis ini, si bot ini, bed ini ditulis, kemudian dalam kurung, judul artikel di dalam buku itu yang di chapternya ya. Kemudian kita masukkan lagi in di dalam ya, sebuah editornya kita masukkan dalam buku, misalnya itu sebuah chapter book ya, editornya, kemudian baru kita masukkan nama, baru kita masukkan judul buku, tempat chapter book ini berada, dimasukkan halaman berapa, kemudian baru kita tuliskan kota dan nama penerbit dari buku ini. Mungkin itu teman-teman bagaimana cara menyusun sebuah daftar pustaka. Dan kali ini saya akan mencontohkan cara menyusun sebuah daftar pustaka dengan menggunakan bantuan Google Scholar agar mempermudah teman-teman ketika ingin melihat mana yang perlu digarisbawahi atau tidak di dalam menyusun daftar pustaka. Teman-teman, ini adalah Google Scholar. Di sini sebenarnya salah satu tempat untuk bisa merujuk artikel ya, di salah satu sumber rujukan bagi para penulis yang ingin mencari artikel. Tapi ini juga bisa digunakan sebagai media untuk membantu kita menyusun daftar pustaka dengan benar dan cepat ya, dengan cepat, benar dan cepat. Bagaimana caranya? Saya contohkan di sini. Misalnya ada sebuah artikel dengan judul kreatif ini ya. Ini yang kita rujuk dalam sebuah daftar pustaka. Kita kutip nih menurutnya Saputra. Lalu bagaimana cara kita menulis daftar pustaka yang baik? Biasanya saya terbiasa untuk memasukkannya dalam Google Scholar. Kita masukkan judulnya, udah muncul di sini, maka kita klik bagian 2 ini, maka kita mengikuti format IPA style. Ini ada macam-macam ya, sebenarnya format penulisan sebuah daftar pustaka itu ada berbagai macam, tapi kita untuk social science bisa menggunakan yang format IPA. Maka kita copy ini, dan kita Ctrl C, kita masukkan ke dalam daftar pustaka. Dan format tulisan ini sudah baku ya teman-teman, sudah baku dan benar. Ini yang di garis miringi yang bagian nama jurnalnya, nama jurnalnya dan volumenya. Oke, ini ketika kita merujuk sebuah jurnal yang memang tadi kita gunakan ya, gunakan. Kemudian satu lagi kita contohkan, misalnya judul meningkatkan kepercayaan diri, kita masukkan ya, misalnya kita mengambil salah satu pernyataan di sini, kita rujuk ya, misalnya dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya cognitive deficient bisa meningkatkan kepercayaan diri. Misalnya kita membuat sebuah artikel, kita kutip bahwa cognitive deficient bisa meningkatkan kepercayaan diri dalam kurung Saputra 2018 ya, Saputra 2018. Maka ketika kita menulis di daftar pustakanya agar cepat dan benar dalam penulisannya sendiri, kita bisa menggunakan Google Scholar sebagai media pembantu. Kita cari artikel tersebut, ini dia, kita klik bagian 2 dan kita ambil IP instan, kita copy dan kita pastekan ke dalam artikel yang akan kita masukkan daftar pustakanya.
Mungkin seperti itu teman-teman untuk penulisan IPA. Kenapa ini perlu kita lakukan dengan menggunakan Google Scholar? Karena seringkali ketika kita menulisnya secara manual, kita seringkali lupa, kita seringkali salah mengetik ya, misalnya kurang huruf A atau namanya yang harusnya menggunakan huruf E jadi huruf I gitu ya. Itu berakibat nantinya artikel yang kita kutip tidak bisa terbaca oleh Google Scholar. Sedangkan ketika kita mengutip, maka orang yang dikutip, artikel orang yang kita kutip itu sebenarnya memperoleh keuntungan dengan mendapatkan yang namanya citasi di Google Scholar. Nah, untuk menghindari terjadinya kesalahan citasi di Google Scholar tersebut, misalnya kita merujuk karyanya A agar A itu mendapatkan sebuah poin dari artikel yang kita publikasi karena kita merujuk ke artikel A tersebut, kita diharuskan menggunakan sebuah daftar pustaka yang benar ya. Jadi Google Scholar ini akan membaca kutipan yang sudah diterbitkan tersebut dan akan dimunculkan di sini. Nanti di bagian sini bisa terlihat. Di artikel ini sudah dikutip di jurnal mana saja. Jurnal-jurnal yang sudah mengutip artikel ini. Sehingga sebisa mungkin untuk menuliskan daftar pustaka di artikel ini dengan benar. Ini adalah media yang paling mudah dengan mengklik bagian sini dan kita copy paste untuk kita masukkan ke daftar pustaka kita. Mungkin itu teman-teman cara penulisan daftar pustaka dengan menggunakan media Google Scholar agar bisa cepat tersitasi di Google Scholar. Terima kasih.